AI akan mengambil alih pekerjaanmu. Saat ini seluruh industri sedang dihancurkan oleh mesin AI. Pekerjaan hilang karena pekerja manusia digantikan oleh algoritma otomatis yang bisa melakukan tugas yang sama dengan lebih cepat, lebih efisien, dan yang terpenting, lebih murah. Kita sudah melihatnya di bidang keuangan, kesehatan, layanan pelanggan, logistik, dan manufaktur. Satu persatu, AI mengambil alih pekerjaan yang selama ini dianggap aman dari gangguan oleh jutaan orang. Tapi ada satu profesi yang tampaknya kebal terhadap pengambil alihan ini, hukum. Atau setidaknya, itu yang para pengacara pikirkan. Sejak tahun 1960-an, firma hukum mengandalkan sistem penagihan per jam. Perusahaan menagih klien mereka bukan berdasarkan kasus per kasus, tetapi berdasarkan jam demi jam. Klien tidak hanya membayar keahlian firma, tetapi juga waktu yang diinvestasikan. Meneliti kontrak, menyusun dokumen, mencari berkas atau preseden hukum tertentu, semuanya memakan waktu. Setiap jam dicatat, dikalikan dengan tarif tetap, lalu ditagihkan kepada klien yang kemudian dengan senang hati membayar, percaya bahwa setiap detik waktu firma itu sangat penting. Dan itulah sebabnya industri hukum menjadi sangat berharga. Itulah mengapa firma-firma terbesar mampu meraup pendapatan yang sangat besar dari tahun ke tahun. Publik percaya pada ilusi bahwa para ahli hukum terbaik bekerja tanpa lelah untuk kasus mereka. Di balik layar, ceritanya berbeda. Ilusi itu hanyalah tipuan belaka. Mereka yang berada di puncak sering menyerahkan banyak tugas yang paling memakan waktu kepada pengacara junior. Karyawan tingkat awal ini tetap menerima gaji yang cukup besar, tetapi mereka menghasilkan lebih banyak uang untuk firma secara keseluruhan melalui banyak jam kerja yang dapat ditagihkan setiap minggunya. Bidang hukum berfungsi seperti sebuah piramida. Di puncaknya adalah para partner dan pemilik firma yang paling elit dan berpengalaman. Mereka adalah wajah dari firma mereka, dan mereka menghabiskan banyak waktu untuk berhubungan dengan klien serta membina hubungan. Di bagian bawah piramida yang menopang semuanya adalah para junior. Orang-orang yang melakukan pekerjaan berat, mengerjakan tugas-tugas membosankan hari demi hari. Firma-firma melihat jalan sederhana menuju kesuksesan, yaitu merekrut lebih banyak junior. Lebih banyak orang berarti lebih banyak jam kerja yang bisa ditagihkan kepada klien. Dan itu berarti lebih banyak uang yang mengalir ke firma dan ke kantong para partnernya. Itu adalah sistem yang sukses dan menguntungkan, yang bertahan selama puluhan tahun, bahkan ketika dunia hukum terus berkembang. Para pengacara mendapatkan akses ke teknologi yang bisa mempercepat beberapa proses. Tapi sebagian besar pekerjaan mereka masih sangat bergantung pada seseorang yang meneliti dokumen dan buku-buku hukum. Lalu datanglah AI, dan seluruh piramida itu mulai runtuh. Di seluruh bidang hukum, para mitra kini mengambil keputusan-keputusan yang beberapa tahun lalu terasa tidak masuk akal. Para lulusan semakin sulit mendapatkan pekerjaan karena firma-firma hukum meninggalkan pendekatan lama, yaitu terus-menerus merekrut yang sebelumnya sangat membantu mereka. Clifford Chance, salah satu firma hukum terbesar di dunia, telah memangkas puluhan posisi. PwC, raksasa lainnya, secara terbuka menyatakan bahwa kemajuan AI akan menyebabkan lebih sedikit pekerja yang direkrut. Seluruh kategori pekerjaan hukum kini diambil alih, diotomatisasi, dan dioptimalkan oleh AI. Sebuah industri yang dibangun di atas prinsip bahwa setiap jam sangat berharga, kini harus menghadapi kenyataan baru, di mana setiap jam kerja bisa diringkas hanya dalam beberapa klik dan sebuah algoritma. Para mitra telah melihat apa yang bisa dilakukan AI, dan hal itu membuat mereka menghadapi dilema. Apakah mereka akan terus merekrut karyawan junior baru? Atau mereka mengadopsi AI dan membiarkan teknologi mengambil alih pekerjaan rutin? Jawabannya jelas. Seorang associate tahun pertama di firma hukum besar saat ini akan mendapatkan gaji pokok sekitar $235.000. Itu belum termasuk hal-hal seperti bonus, asuransi kesehatan, dan biaya lain yang berkaitan dengan ruang kantor, peralatan. Beberapa firma juga menanggung sebagian biaya terkait pendidikan pasca sarjana karyawan junior. Selama bertahun-tahun, besarnya biaya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap keuntungan firma. Bahkan jika mereka menghabiskan $1,4 juta untuk gaji seorang junior associate, karyawan yang sama akan menghasilkan beberapa kali lipat dari jumlah itu melalui jam kerja yang dapat ditagihkan. Mereka pada dasarnya adalah pabrik uang mandiri yang sangat menguntungkan, mengerjakan tumpukan pekerjaan dan menghasilkan jauh lebih banyak uang daripada biaya operasionalnya. Sekarang firma dapat beralih ke pabrik yang 1000 kali lebih cepat, mampu beroperasi sepanjang waktu, dan yang lebih penting, lebih murah untuk dijalankan. Seorang junior associate biayanya $235.000. Langganan ChatGPT Plus biayanya $20. Perbedaannya terlalu besar untuk diabaikan oleh siapapun. Mengapa firma manapun yang kompeten repot-repot mencari talenta, merekrut junior associate, membayar pendidikan mereka, melatih mereka, menyediakan ruang kantor untuk mereka, lalu membayar gaji 6 digit kepada mereka, ketika mereka bisa menggunakan AI untuk melakukan semuanya dengan biaya yang jauh lebih kecil. Bahkan dengan fokus tinggi dan tingkat kerja yang baik, manusia hanya bisa memproses sejumlah informasi dalam satu waktu. Pekerja rata-rata membutuhkan waktu sekitar 2 menit untuk setiap halaman. Itu berarti beberapa jam kerja untuk dokumen setebal 100 halaman. Sementara itu AI mampu meninjau 1000 kontrak hanya dalam beberapa jam saja. Ini adalah pengurangan waktu sebesar 75%.
AI dapat bekerja jauh lebih cepat daripada seluruh tim ahli hukum tanpa kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pengacara yang kelelahan. Hanya butuh satu kelengahan sesaat dari seorang junior untuk melewatkan sesuatu yang penting atau membuat kesalahan yang akhirnya merugikan firma dalam hal waktu dan uang. AI tidak memiliki masalah itu. Namun bukan berarti pengacara tidak penting. Mereka yang berada di puncak masih tetap dibutuhkan. Kemampuan unik dan pengalaman mereka tetap sangat berharga seperti sebelumnya. Namun pekerjaan para bawahan, pekerjaan berulang yang menjadi fondasi bagi segala sesuatu lainnya, kini tidak lagi dibutuhkan. Maka mudah untuk melihat mengapa begitu banyak firma hukum merasa tidak punya pilihan lain selain berinvestasi pada AI dan mengurangi jumlah posisi tingkat pemula. Ini bukan sesuatu yang dipilih atau diputuskan oleh firma hukum dan para partner. Ini adalah sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Mereka harus mengikuti arus dan beradaptasi dengan tataran hukum yang baru jika ingin bertahan hidup. Model tagihan per jam sedang berubah. Mereka tidak bisa terus menagih klien ratusan dolar per jam untuk tugas yang bisa diselesaikan komputer dalam hitungan detik dengan biaya sepersekian sen saja. Klien juga menyadari kenyataan baru ini. Sudah ada laporan tentang mereka yang menolak membayar untuk hal-hal seperti riset hukum dasar dan peninjauan dokumen. Seperti yang dikatakan oleh seorang pemilik firma litigasi bisnis dari California, faktanya adalah pengacara menagih klien untuk banyak tugas yang sebenarnya bisa ditangani dengan lebih baik dan efisien melalui otomatisasi atau AI. Ketika klien menyadari hal ini, mereka akan menolak membayar pengacara untuk melakukan tugas yang sebenarnya bisa dengan mudah ditangani komputer dengan biaya yang sangat murah. Firma hukum telah kehilangan sumber pendapatan yang signifikan, tetapi mereka telah menemukan alat yang dapat menghemat banyak waktu dan uang. Seluruh pedoman di bidang hukum sedang ditulis ulang di depan mata kita. Orang-orang di puncak mengorbankan orang-orang di bawah demi tidak hanya mempertahankan pekerjaan mereka, tetapi juga untuk menjadi lebih berkuasa. Orang-orang di puncak piramida entah bagaimana justru akan menjadi semakin kaya dari semua ini. Itu terjadi meskipun kenyataannya firma mereka tidak lagi bisa menagih klien untuk berjam-jam pekerjaan administratif. Mereka tidak perlu lagi berurusan dengan biaya, pengeluaran, atau beban yang terkait dengan merekrut dan mengelola pengacara junior. Para profesional hukum, predator puncak ini sekarang dapat mencapai tingkat produktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang mitra tingkat elit kini dapat menyelesaikan pekerjaan sekelas satu firma secara lebih cepat dan mudah daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka bisa menimbun setiap keuntungan yang mereka hasilkan dalam proses tersebut karena tidak ada yang perlu dibagikan kepada mereka yang berada di bawah. Namun, ketika para predator itu makmur, semua orang lainnya justru menderita. Orang-orang di tingkat menengah dan bawah di firma hukum akan segera melihat jalur kemajuan mereka lenyap dalam semalam. Para pengacara yang hanya ingin membangun karir mereka dan menangani aspek-aspek pekerjaan hukum yang membosankan namun diperlukan, sedang dipaksa keluar dari industri ini. Tidak ada jaring pengaman untuk menampung mereka. Untuk menutupi kebrutalan dari manuver ini, industri hukum telah menciptakan semacam tirai asap. Jalur karir baru telah disusun secara tergesa-gesa. Legal engineer, kedengarannya menarik pada awalnya, bahkan bergengsi. Sebuah posisi yang menggabungkan pekerjaan hukum dengan keunggulan teknologi. Profesi hukum untuk era AI. Orang-orang sudah mulai menggembar-gemborkan dan membangkitkan antusiasme seputar pekerjaan baru ini. Mereka menjual gagasan kepada para mahasiswa tentang semacam karir hibrida, di mana mereka bisa mengeksplorasi teknologi baru sambil mengejar hasrat mereka terhadap keadilan. Angka-angka di balik peran legal engineer tampak sama optimisnya. Data menunjukkan bahwa adopsi AI di antara firma hukum telah melonjak dari 19% menjadi 79% hanya dalam rentang waktu 2023 hingga 2024. Pasar kerja untuk legal engineer juga meledak dengan lonjakan yang sama besarnya. Jika ditelusuri lebih dalam, bukti juga menunjukkan bahwa mayoritas dari apa yang disebut insinyur tersebut ditempatkan di Departemen Penjualan dan Customer Success dari penyedia teknologi hukum. Mereka bukan pengacara. Mereka bahkan hampir tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori profesional hukum. Mereka adalah tenaga penjual bersetelan jas, versi industri hukum dari orang yang dulu atau bercita-cita menjadi dokter, tetapi akhirnya malah jadi sales farmasi. Peran-peran itu sepenuhnya berfokus pada implementasi perangkat lunak. Mereka ada untuk mempercepat otomatisasi industri hukum. Seluruh karir itu adalah kuda Troya di zaman modern. Orang-orang yang seharusnya mendedikasikan hidup mereka untuk kasus-kasus di pengadilan dan sistem peradilan malah diarahkan ke posisi-posisi yang justru merusak ambisi mereka. Mereka sedang diperdaya untuk memainkan peran utama dalam penghancuran industri yang sangat berarti bagi mereka. Dan mereka yang berada di puncak tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka sadar bahwa masa-masa pengacara junior menapaki jenjang karir sudah berakhir. Tapi mereka tidak bisa begitu saja mengumumkannya. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka menghentikan semua perekrutan dan sepenuhnya meninggalkan talenta muda. Jadi mereka menciptakan peran baru. Mereka mengklaim bahwa itu adalah jalur sempurna bagi para calon profesional hukum untuk diikuti. Dan mereka menyerahkan pekerjaan kotor itu kepada generasi berikutnya. Mereka merekrut lulusan terbaik dan terpandai, lalu membimbing mereka ke posisi di pihak vendor, menjanjikan semuanya akan berjalan baik pada akhirnya. Padahal tidak. Para profesional muda ini diberi gelar-gelar yang dibuat-buat, seperti konsultan solusi dan teknolog hukum.
Mereka ditugaskan untuk menjual solusi AI kepada firma-firma yang mungkin tadinya akan merekrut dan melatih mereka. Mereka dicuci otak untuk membongkar tangga yang seharusnya mereka naiki sendiri. Ini adalah skema yang gelap dan licik. Bagian terburuk dari semua ini adalah bahkan para insinyur ini pun tidak kebal terhadap kehancuran yang tak terelakkan. Kuda Troya mereka akan hancur terbakar. Seperti semua peran level awal lainnya, begitu AI telah diintegrasikan ke sebagian besar firma. Setelah itu, jasa para insinyur hukum tidak lagi dibutuhkan. Dan itu mungkin terjadi lebih cepat dari yang orang kira. AI tidak hanya menyebar dengan sangat cepat di dunia hukum, tapi juga semakin pintar setiap harinya, terutama dalam hal membaca dan menganalisis bahasa. Meskipun bentuknya kompleks, inti dari hukum adalah bahasa. Semuanya tentang kata-kata, aturan, pola, dan istilah. Hal-hal inilah yang bisa dipelajari AI dengan cepat. Selama berabad-abad, kompleksitas teks hukum berarti hanya orang-orang yang mendedikasikan diri di bidang ini yang bisa memahaminya dengan baik. Orang-orang yang menghabiskan bertahun-tahun mempelajari bahasa hukum dan mempelajari seluk-beluk kontrak serta perjanjian. Model AI tidak perlu melakukan itu. Bagi mereka, sebuah rancangan hukum setebal 100 halaman hanyalah kumpulan data yang bisa diekstrapolasi, dianalisis, dan dipahami dalam waktu sekejap mata. Dan mereka bahkan tidak membutuhkan bertahun-tahun pelatihan dan pengembangan untuk mencapai titik ini. Pada tahun 2023, beberapa bulan setelah ChatGPT dirilis ke publik, GPT-4 berhasil lulus Uniform Bar Exam dan lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Nilainya melebihi rata-rata nilai lulusan hukum sungguhan. Pada tahun 2025, AI telah melangkah lebih jauh. Model O3 dari OpenAI mendapatkan nilai A+ hingga B pada 8 ujian akhir dari Universitas Maryland. Butuh waktu bagi profesi hukum dan dunia secara umum untuk benar-benar menyadari. Tetapi kenyataannya adalah sejak AI mulai ada, masa depan sektor ini sudah ditentukan. Pengacara junior sudah tidak punya harapan dan para mitra terkenal akan meninggalkan karyawan tingkat awal mereka demi langganan AI generatif murah. Tapi masalah dengan pendekatan mereka adalah hanya berfokus pada jangka pendek. Karena jika firma berhenti merekrut asisten junior, bagaimana generasi berikutnya dari mitra senior bisa muncul? Jika para profesional muda tidak menghabiskan tahun-tahun pembentukan mereka berlatih di bawah mentor senior, lalu siapa yang akan menangani negosiasi di ruang rapat dalam 10, 20, atau 30 tahun ke depan? Para mitra utama saat ini tidak punya jawaban untuk itu. Yang lebih parah, mereka bahkan tidak peduli untuk mencari jawabannya. Karena mereka masih menghasilkan uang bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dan karena banyak dari mereka akan pensiun sebelum masalah besar benar-benar muncul, kenapa mereka harus peduli? Kenapa mereka harus peduli bahwa diperkirakan 44% dari semua tugas hukum sekarang bisa sepenuhnya diotomatisasi oleh perangkat lunak bertenaga AI yang sudah tersedia secara komersial? Mereka tidak akan peduli, tapi seharusnya mereka peduli. Semua orang seharusnya peduli. Karena ketika 44% dari semua tugas hukum dikerjakan oleh AI, itu berarti 44% dari pasar bernilai $1 triliun hilang. Sekitar $0,5 triliun dari pengeluaran korporasi tahunan akan meninggalkan firma hukum dan mengalir ke industri perangkat lunak. Angkanya hanya akan semakin buruk setelah itu. Ketika sebuah firma hukum beralih dari alur kerja yang berorientasi pada manusia yang dapat ditagihkan ratusan dolar per jam menjadi alur otomatis instan, biaya untuk menyelesaikan banyak tugas turun secara drastis. Setelah pengambil alihan AI selesai, firma hukum akan menerima lebih sedikit uang untuk hampir setengah dari semua tugas hukum. Itu tidak berkelanjutan. Tentu saja, tidak untuk mereka yang berada di puncak. Mereka akan tetap memimpin dalam kasus litigasi di pengadilan dan penandatanganan kontrak korporasi. Namun bagi semua orang di bawah mereka, masa depan tampak suram. Bagi ribuan profesional hukum tingkat menengah dan pemula, sistem ini sudah rusak. Sistem ini sedang dibongkar oleh mereka yang seharusnya melindunginya. Dan sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan proses ini. Jadi apakah AI akan menggantikan pengacara? Tidak sepenuhnya. Profesi ini akan selalu membutuhkan tingkat pertimbangan manusia tertentu. Orang-orang akan tetap mewakili klien mereka, baik di ruang sidang maupun dalam negosiasi di ruang rapat. Namun AI akan dan bahkan sudah mengubah industri ini selamanya. Bukan hanya dalam hal meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan alur kerja, tetapi juga dalam menghapus seluruh karir. Dan karir-karir itu tak akan pernah ada lagi. Suka atau tidak, revolusi AI sudah ada di sini. Tapi karir apalagi yang menjadi sasaran? Tonton 20 pekerjaan teratas yang akan digantikan AI untuk mengetahuinya. Atau klik video ini.